Halo semua, kali ini kita akan bahas review DBS tanggal 29 bulan Mei 2023. Yang kita bahas adalah judul dari KKR kita terakhir, yaitu The Third Person of the Godhead is not a third being of the Godhead. Jadi kita tanya nih, kenapa judulnya begini kan? Nah, kita pertama akan translate dulu ke bahasa Indonesia, yang artinya adalah person ketiga daripada Godhead bukanlah being ketiga daripada Godhead. Kenapa dibilang begitu? Kenapa dibilang bukan? Nah, indikasinya tuh artinya ada orang-orang yang bilang bahwa person ketiga daripada Godhead itu adalah being ketiga daripada Godhead. Nah, karena ada yang bilang-bilang begitulah, kita mau bilang enggak begitu. Makanya kita bilang is not atau bukan the third being of the Godhead, atau bukan oknum ketiga daripada Godhead. Nah, kita mau lihat dari sudut pandang mereka nih. Kenapa sih mereka anjurkan bahwa third person adalah third being? Atau kenapa mereka bilang person ketiga adalah being ketiga? Nah, alasan pertama adalah karena ada kata ketiganya. Oke, karena sama-sama ada kata ketiga, yaitu third. Yang kedua, kata being, kata person adalah sama dengan kata person. Ini yang mereka bilang ya, ini yang mereka bilang. Being itu adalah person. Nah, sedangkan yang kita bilang berdasarkan judul KKR kita nggak bilang being itu adalah person. Oke, being bukan person. Nah, sekarang kita mau ngeliat nih, apa sih artinya being yang mereka bilang sebagai being? Being itu mereka bilang adalah artinya oknum. Artinya, yang mereka bilang adalah orang ketiga daripada Godhead adalah oknum ketiga daripada Godhead. Nah, ini semua benar kalau berdasarkan kamus. Nah, tapi yang kita mau bilang adalah orang ketiga daripada Godhead bukanlah oknum ketiga daripada Godhead. Jadi dari sudut pandang kamus, sayalah yang salah. Karena saya berani bilang bahwa orang ketiga atau person, the third person bukanlah oknum ketiga atau third being. Nah, kita bisa dibilang salah, tapi kan kita harus buktikan kan. Kenapa kita berani bilang yang benar itu berdasarkan kamus adalah salah. Oke, jadi sekarang kita mau lihat nih, kenapa kita berani bilang yang berdasarkan kamus itu salah. Nah, salahnya itu adalah karena yang kita mau mengerti kata person di sini bukan berdasarkan sudut pandang kamus, tapi berdasarkan sudut pandang penulisnya, yaitu Nyonya White. Sehingga kita nggak akan menggunakan kamus dalam mengartikan apa arti kata person di sini, karena kita harus mengerti sudut pandang dari si penulis. Lalu mereka bilang, tapi kan Nyonya sudah mati. Lalu kita jawab lagi, bukankah Nyonya White sudah menuliskan dalam tulisan-tulisannya? Sehingga ya tanya aja kepada dia melalui tulisan-tulisannya, apa sih arti person yang kau maksudkan di sini? Nah, sebelum itu, sekarang kita mau lihat argumentasinya mereka. Kita bilang iya terhadap yang mereka bilang sebagai premis, yaitu person adalah being atau orang adalah oknum. Oke? Nah, dengan bilang the third person atau orang ketiga adalah third being atau oknum ketiga, artinya ada dua oknum lainnya sebelum yang si ketiga ini. Jadi ada oknum pertama, lalu oknum kedua, lalu oknum ketiga. Nah, artinya si oknum ketiga ini bukanlah oknum kedua, karena ada tiga, ada dua, dan ada satu. Dan juga satu bukanlah dua ataupun tiga, dua bukanlah satu dan tiga, tiga bukanlah dua ataupun satu. Jadi masing-masing being yang masing-masing, mereka berbeda satu dengan yang lain. Jadi jangan bilang kalau oknum satu itu adalah oknum kedua, enggak, karena mereka kan berbeda. Enggak bisa juga dibilang bahwa oknum ketiga itu adalah oknum kedua ataupun oknum pertama, karena mereka masing-masing adalah being masing-masing atau oknum masing-masing. Nah, kita tahu oknum pertama itu adalah Bapa, oknum kedua adalah Kristus, anaknya Bapa.
Dan oknum ketiga yang dibahas di sini adalah Holy Spirit. Artinya, kita bisa bilang bahwa jangan bilang oknum Bapa adalah oknum anak ataupun oknum Roh Kudus. Jangan bilang juga oknum anak adalah oknum Bapa ataupun oknum Roh Kudus. Jangan bilang juga oknum Roh Kudus adalah oknum anak ataupun oknum Bapa. Karena mereka semua masing-masing berbeda. Lalu kita pergi ke Nyonya White punya kutipan. Kutipannya bilang, Holy Spirit atau Roh Kudus adalah Jesus Christ, adalah Yesus Kristus. Loh, kok oknum ketiga jadi oknum kedua? Ora iso kan? Nggak bisa kan? Jadi artinya, pengertian mereka untuk mengambil person atau orang sebagai artinya being atau oknum, gagal karena mereka harus bisa membedakan satu dengan yang lainnya dan nggak boleh sama. Sedangkan Nyonya White bilang di sini, si person ketiga adalah si oknum kedua. Artinya kita lihat bahwa di-establish berdasarkan tulisan Nyonya White bahwa person bukanlah being atau orang bukanlah oknum. Karena nggak mungkin disamakan kalau memang mereka masing-masing individu yang berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya para pemimpin itu tahu akan hal ini. Nah, mereka sengaja merubah hal ini. Dan tujuan mereka hanyalah satu, yaitu agar para anggota-anggota hilang. Dan anehnya, para anggota ini buta-buta membela pemimpin yang sudah menipu mereka. Makanya itulah pentingnya kita untuk masing-masing belajar sendiri, mempertanggungjawabkan keselamatan kita masing-masing. Oke, sekian dulu, sampai jumpa.